Pagi pun tiba. Mentari menampakkan wajahnya. Terlihat pemandangan Merapi dan Merbabu yang berdampingan. Saya dan kawan-kawan pun disambut oleh indahnya lautan awan. Terlihat lautan awan. Di pagi itulah kami bersiap untuk memulai pendakian kami. Kami pun memulai berjalan menuju ke pos perizinan Gunung Lawu via Candi Seto. Setelah kami sudah resmi diizinkan untuk mendaki, kami pun memulai perjalanan kami. Trek awal pendakian didominasi oleh beton cor yang dibuat oleh warga. Di tengah-tengah trek tersebut, kami menemui sebuah sungai kecil dengan jembatan bambu. Setelah 20 menit berjalan, kami akhirnya sampai di Candi Ketek. Tadi berapa menit pendakian? Apa? Berapa menit pendakian? Kira-kira 15 menit masihan. sudah sampai di Candi Ketek. Ya, ini itu candinya maksudnya. Hari ini kita mendaki Gunung Lawu via Ceto. Akhirnya mendaki setelah menunggu 1 hari. Iya. Beberapa menit berlalu. Setelah beristirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju pos ojek. Di pos ojek ini terdapat pangkalan ojek beserta sebuah bangunan kayu kecil atau pos. Di pos tersebut, setiap pendaki diwajibkan untuk menggunakan selendang atau kain yang sudah disediakan, serta dibarengi dengan iuran sebesar Rp5.000 per orangnya. Kain ini dipakai mulai dari menaiki anak tangga hingga sampai di pancuran 7. Hal tersebut adalah upaya untuk menghormati kepercayaan warga sekitar. Walaupun per hari ini saat saya melakukan editing video, banyak sekali kontroversi yang beredar bahwa saat melewati pos ojek tidak wajib untuk membayar iuran. Nih guys, kondisinya rame banget. Di bawah juga masih ada suara-suara.
Jadi di sebelum pos 1 kita melakukan pemecahan tim. Yang pertama ada 3 orang membawa tenda buat ke atas duluan. Sisanya 5 orang itu di belakang buat ya menyesuaikan tenaga masing-masing. Tapi saya sekarang terpisah. Karena akan menyusun tim tenda. Ini buat yang bertanya-tanya, treknya seperti apa? Mas Bonang. Ayo jangan sampai di pos 2 ya. Iya. Setelah berapa jam perjalanan? Dari setengah 9 sampai setengah 12. 3 jaman. 3 jam. Oke. Nah, ini ramai banget ya posisi. Ya, ada yang ada yang naik, ada yang turun, tapi rame. Tuh. Alasan mengapa saya memutuskan untuk menyusul tim tenda dikarenakan hanya saya yang bisa memasak sebagian besar logistik yang kami bawa, khususnya nasi dan olahan ayam. Terlebih lagi, tim tenda tidak membawa cooking set serta minuman-minuman seperti teh dan lain-lain untuk menghangatkan tubuh. Sehingga pertimbangan dari tim saya yaitu Vicky yang menemani di barisan belakang meminta saya untuk menyusul tim tenda. Alhasil, saya bisa menyusul mereka dan bertemu di pos 2. Tetapi naasnya, tenaga serta kondisi fisik saya tidak sebanyak dan sekuat tim tenda yang berada di depan. Saya pun tidak mau merasa egois dengan menyuruh mereka untuk menunggu saya. Teman saya Bonang yang berada di barisan depan pun tahu bahwa saya bukan orang yang mudah menyerah. Akhirnya saya pun berpisah dengan tim tenda dan melanjutkan perjalanan sendirian hingga saya tiba di pos 3. Sesampainya di pos 3 pun saya bertemu kembali dengan tim tenda. Tetapi tanpa disadari tiba-tiba saya disapa oleh kawan lama saya, yaitu Agung. Ada apa gak ya selain nak gini kayak ketemu loh? Janjian. Ayo. Teman satu angkatan selama perkuliahan. Pertemuan tak disangka ini membuat saya bingung serta kembali bersemangat untuk berjalan. Tetapi lagi-lagi kondisi trek yang begitu ramai membuat tenaga saya terkuras untuk menunggu. Alhasil, saya kembali meminta kepada tim tenda untuk melanjutkan perjalanan duluan. Sementara saya mengatur ulang serta menyesuaikan tempo saya kembali setelah beristirahat di pos 3. Kabut pun beranjak turun. Kesunyian pun mulai terasa. Hawa dingin mulai menyelimuti tubuh, dan terang pun mulai berganti menjadi gelap. Mulai dari sinilah, perjalanan saya dalam kesendirian dan di dalam kesunyiannya kegelapan Gunung Lawu pun dimulai.